semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan sama Dokter Andira Utami. Dokter yang kalian sayangi, cintai, semoga ya. Gue pede banget ya, itu doa ya, doa positif ya diaminkan gitu. By the way, siapa yang di sini hobinya makan, kuliner, jajan-jajan, udah makan terus ada yang mau dijajanin lagi, udah jajan ada yang dijajanin lagi buat pulang. Itu kan banyak gitu kan, lo kok oleh-oleh buat diri sendirinya banyak banget di rumah gitu. Siapa yang makan? Aku sendiri gitu kan. Aduh ya ampun, aku tuh lagi kayak curhat tentang diri sendiri yang tiap kali mau pulang gitu habis kerja. Aduh enak ya Bo, bawa gorengan nih, gue kayaknya asik nih di rumah sambil nonton. Terus udah ada gorengannya, tiba-tiba pengen bikin mie goreng. Kayaknya enak lagi gorengan dicampur mie goreng ya kan. Makan, ternyata udah malam jam 9:30. Terus tiba-tiba inget martabak. Udahlah hari ini aja, besok enggak deh gitu kan. Pesan martabak jam 11. Siapa yang tersangka seperti itu, karena itu terjadi di aku gitu. Jadi tenang, ini pengalaman yang sudah aku alami juga sehingga aku bisa punya yang namanya penilaian, ibaratnya kalau begini gimana, kalau kita melakukan yang gimana hasilnya jadi apa. Jadi ada pembanding, kalau gaya hidupnya gini hasilnya apakah penambahan berat badan atau diubah gaya hidupnya bisa nurunin berat badan. Kalau emang teman-teman belum tahu, aku specially ngambil sertifikasi dari Stanford untuk nutrition science memang. Jadi nutrisi itu adalah areaku. Jadi jangan ada alasan kalau dibilang, aduh dok susah gitu. Enggak, gue akan kasih tau trik-trik gampang yang ini udah permainannya komitmen, bukan susah atau tidak. Ya berat banget ya. Jadi pokoknya kita akan ngebahas tips nurunin berat badan yang enggak pakai repot. Ya, ini udah nggak pakai repot. Kalau tidak terjadi lagi sih aku kayak ya udah terserah kalian gitu. Tapi aku juga sering on and off sih. Biasanya tuh turunin berat badan tuh memang butuh komitmen karena banyak godaan dari teman yang bawa makan, teman yang mengajak makan, dan diri sendiri yang pesan makan gitu. Jadi kayak wow, godaan makanan nih nggak kelar-kelar. Nah, cita-cita mau kurus tuh kayaknya cita-cita gue setiap saat abis liburan terus berat badannya naik gitu. Kayak ya ampun, pengen banget turun lagi, tapi biasanya emang yoyo ya. Tapi tenang aja, karena hari ini aku akan ngebahas tentang gimana caranya menurunkan berat badan tanpa pakai repot. Kalian siapkan buku dan dicatat, oke? Masuk ke bagaimana tips and trick buat nurunin berat badan tapi nggak pakai repot. Saya melihat yang di sebelah sini mendengar semua jadinya. Nurunin berat badan nggak pakai repot, gimana caranya dok? Ini adalah moment of truth. Kita di sini bayangin aja kita tuh lagi di depan-depanan terus aku lagi menanyakan ke kalian gitu. Pertanyaan pertama, kalian kalau lapar, hal pertama yang kalian beli atau makan, apakah langsung nasi padang seporsi atau kalian nilai dulu? Ini laparnya lapar yang OTW meninggoy, apa lapar yang kayak ini nggak lapar banget lagi gue, tapi pengen beli sesuatu aja. Kapan terakhir kalian menimbang-nimbang rasa lapar yang harus diisi dengan makanan berat sama lapar yang bisa diisi pakai snack kecil? Aku soalnya pernah tuh di periode kayak ya udah semua lapar gue bantai pakai makanan yang full porsi, ya udah hasilnya tambahan kilogram. Tapi tips pertama adalah untuk selalu mengukur setiap kali ada rasa lapar datang, coba dianalisa dulu ini laparnya tuh lapar porsi yang abis nguli seharian otak kita dipakai atau lapar yang bercanda dan centil gitu kayak lapar dong sekarang meskipun kamu belum lapar banget gitu. Kayak itu harus dianalisa karena memang yang kalian mungkin belum tahu adalah rasa lapar itu sinyalnya di otak sama rasa haus. Jadi kadang-kadang rasa haus itu tuh menipu. Jadi sebenarnya tuh itu haus tapi kalian langsung ngira itu lapar gitu. Jadi karena sinyalnya sama, kalian harus coba dengan minum air putih dulu, baru berangkat ke snack yang agak sedang, baru kalau ternyata masih lapar, berarti lo beneran lapar gitu. Jadi step 1, harus bisa menganalisa rasa laparnya nih, lapar yang level berapa gitu. Level bakal pingsan apa level
kayaknya gue emang cuman BM-BM aja deh, itu satu. Menganalisa rasa lapar. Nggak pakai repot kan? Hanya menganalisa itu kan? Kalian nggak pakai bergerak, nggak pakai apa-apa, hanya menganalisa sedikit. Kedua, ini trik sebenarnya. Kalau kalian mau makan, selalu mulai dengan minum air putih dulu. Jadi minum air putih minimal 300 ml setiap sebelum makan. Gue lucu karena di belakang ada yang oh gitu. Iya, ini emang trik-trik yang saya baru tahu dok. Jadi memang minum air sebelum makan itu melancarkan pencernaan dan penyerapan. Plus ada rasa curangnya sedikit, rasa yang sedikit curang tapi bermanfaat adalah rasa kenyang yang didahulukan sama air putih itu. Jadi minumlah dulu sebelum makan. Biasanya makanan datang, minuman lupa. Lupa minum, padahal makanan udah kelar pun lupa minum. Ada kan orang tuh yang makan terus minumnya lupa, itu gue sih sebenarnya. Terus ketiga, tahu nggak siapa penjahat terbesar di dunia permakanan ini? Ada yang bisa tebak? Kita sebutkan pemenangnya. Bukan lemak, bukan sihir, tapi gula yang paling jahat. Gula itu terjahat sedunia periode dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena apa? Gula tuh ya, gula itu tidak semuanya manis. Jadi di saat ada pasien nanya, aku tanya gitu, kamu sering makan gula ya? Enggak dok, saya jarang makan yang manis-manis. Lah roti kan nggak manis, tapi karbohidrat, tapi gula. Jadi banyak sebenarnya konsumsi gula tuh yang kalian nggak sadarin kalau kalian nggak ngecek ini tuh karbohidrat apa bukan. Oke, seru ya. Iya, aku juga happy banget nih ngebahas ini karena kayak iya Nir, inget lo jangan minum kopi susu kebanyakan kayak gitu. Sedih, aku juga masih melakukan, sulit. Gula tuh terlalu, aduh gimana ya, rasanya kan segala snack-snack yang viral itu juga penuh dengan gula. Makanya tuh aku suka dilema kalau kayak seru banget nih snack viral ini, terus gue langsung mikir oh my god, gulanya berapa gram di dalam situ. Jadi alhamdulillahnya masih ada nurani yang mengingatkan gitu. Jadi gula tuh yang paling jahat karena apa? Di saat kita konsumsi gula dan karbohidrat, kalau bensin dari situ nggak dipakai, gula yang tidak terpakai energinya diubah jadi apa? Jadi apa? Lemak, bener. Jadi bukan lemak dioper ke dalam jadi lemak, gula juga dioper ke dalam kalau nggak dipakai jadinya lemag gitu. Jadi bayangin ya itulah gula itu tuh. Gula juga paling mungkin menyebabkan sebuah penyakit yang namanya diabetes gitu. Jadi udah lagi gula tuh kalau penjahat tuh nomor 1 lah menurut gue pribadi ya, dan menurut penelitian gitu. Jadi kalian harus monitor konsumsi gula, karena gula tuh adalah asupan yang kadang-kadang nggak berasa tapi ternyata gue udah makan segentong hari ini gitu. Jadi monitor konsumsi gula. Yang keempat, kalian tahu nggak? Ini tips menurunkan berat badan, sehingga aku akan memberikan alasannya kenapa supaya kalian bisa tahu yang mana yang harus dihindarin. Yang harus dihindarin berikutnya adalah jangan sedih pemirsa. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Yang harus dihindari dan porsinya harus dihitung dan harus dilihat adalah nasi putih. Gitu. Kenapa? Karena nasi putih itu nggak ada isinya selain gula. Nyadar nggak lo semua? Nasi putih itu isinya cuman gula. Nggak ada serat, nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Isinya cuman gula tok. Terus lu makan segede-gede dan setinggi-tinggi Gunung Kidul. Gitu kan? Bener-bener. Gila, kalau kagak ada nasi, nggak masuk tuh lauk gitu kan. Kurang kita gitu, kurang nasionalis gitu rasanya. Jadi harus nasi lauk gitu, kayak Masya Allah. Ternyata nasi kita sebut di dunia nutrisi adalah empty calories. Yang artinya adalah makanan yang hanya membawa kalori tanpa membawakan manfaat. Sedih sekali hati saya, sedih, tapi ini adalah fakta yang harus aku beritahu ke semua orang supaya apa? Semuanya bisa turun di berat badan tanpa repot. Tinggal kurangin aja tuh tadi gula, nasi. Pertanyaannya bisa nggak gitu ya kan? Nah, banyak juga loh triknya. Ini konsultasinya nih curang banget nih, dapat semua triknya nih. Hah? Oh,
Makan mie pakai nasi itu ide siapa sih? Pelopornya siapa sih? Bayangin ya, karbo sama karbo, manfaatnya di mana? Nah, ngomongin tentang manfaat, tips and trick berikutnya ini kayaknya harus ada sesi di luar on cam-nya nih kita nih. Ya kan, mungkin kita harus banyak chatnya lagi, mungkin via Fanmade, jadi bisa di-download aplikasinya biar banyak ternyata ya rahasia-rahasia nutrisi yang simple tapi bermanfaat gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol bisa lewat aplikasi Fanmade dan jangan lupa di-download. Ini tips berikutnya juga nggak kalah seru. Jeng. Supaya nutrisinya terpenuhi nih, dalam satu piring ada peraturan gini di dunia nutrisi. Minimal di piring kalian harus melihat 3 warna berbeda. Kalau tidak, nutrisinya tidak cukup. Gue tanya, lu makan nasi, makan yang warnanya putih sama coklat keemasan seberapa sering? 2 warna itu doang. Ayo ngaku. Paling putih, coklat kemasan, merah, sambelnya ya kan. Gue bilang, ya Allah, di mana sayurnya gitu. Jadi minimal 3 warna. 3 warna tuh udah paling dikit banget. Jadi 5-6 tuh ya bagus gitu. Tips berikutnya lagi, jangan lupa makan makanan yang namanya whole food. Apa sih dok yang namanya whole food itu? Whole food adalah makanan yang paling mendekati bentuk aslinya. Mudah ngorang. Jadi makanannya tuh harus berbentuk seperti makanan aslinya. Contoh, kalau ayam ya harus masih kelihatan dong tulangnya, pahanya. Contoh ayam yang sudah kehilangan jati diri adalah nugget. Di mana ayamnya? Bentuknya kenapa ayamnya jadi dinosaurus gitu. Gitu. Jadi carilah makanan yang masih dekat sama bentuk aslinya. Kalau mau makan apel ya kelihatan apelnya. Jangan udah kayaknya rasanya doang deh gitu. Terus makan telur ya kelihatan kuningnya kayak gitu tuh. Jadi whole food itu adalah membiasakan adaptasi cara makan yang makanannya itu masih dekat dengan bentuk aslinya. Karena apa? Nutrisinya paling tinggi di saat dia prosesnya nggak terlalu banyak. Nggak ditambahin minyak, nggak ditambahin pewarna, nggak dibungkus, nggak dikasih apa tuh pengawet, segalanya. Nutrisinya tuh paling penuh di situ. Sayangnya banyak orang yang memilih ya edisi praktis gitu. Mungkin ya karena kemudahan itu yang lebih bernutrisi jadi terasa lebih effort. Padahal sejatinya di bumi ini tuh semua yang kita butuhin buat tubuh tuh ada di makanan. Vitamin, mineral, itu semua ada, udah disediain. Masya Allah gitu kan. Itu semua udah ada, kitanya aja nggak kreatif. Makanya itu mulu karena nggak explore. Jangan dong, biar sehat dan kurus tanpa effort pastinya gitu. Jadi tubuh kita tuh konsepnya kayak mobil. Kalau kita isi bensin, nggak dipakai, bensinnya jadi kerak. Kalau bensinnya dipakai ya jadi bensin yang digunakan gitu. Nah, satu lagi tambahan tipsnya adalah minimal dalam 1 minggu secara akumulatif harus berolahraga selama 150 menit. Oke? Dalam seminggu itu kita punya 10.049 menit, tapi kita cuma diminta 150 menit dari 10.000 menit kita per minggu. Bisa? Nggak tahu. 120 menit loh, ya kan? Gue pun masih kadang-kadang kesulitan gitu. Dan tidur yang cukup dan juga menjaga tingkat stres. Kurang lebih itu tips-tips yang nggak pakai repot. Repot nggak sih sebenarnya? Bismillah nggak repot ya, karena itu tuh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, dok nasinya tuh kalau emang jadi sedikit tuh seberapa? Sedikit tuh minimal 6 sendok lah gitu. Tuh udah gua kasih tahu. Pokoknya kalau mau chat lebih sering lagi kita bisa via Fanmade, terus kita bisa discuss lagi misalkan teman-teman ada rekomendasi mau tentang nutrisi lagi tapi ngebahas full tentang sayuran, boleh. Bisa kita berkomunikasi sama-sama. Jadi jangan lupa pantengin terus episode-episode dari 100% sehat. Dan jangan lupa juga untuk nge-share, like, komen. Jangan lupa juga bangetan yang ini subscribe channel YouTube-nya Elchuk Entertainment karena bakalan banyak video yang seru-seru kita sediakan di sini dari aku dan juga podcaster lainnya. So, see you on the next episode di 100% Sehat barengan Dr. Andira Utami. See you!